Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam ini pagi ini adalah masih tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin dari Riyadhus Shalihin yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Masih banyak yang perlu saya sampaikan, dan ini merupakan satu hal yang penting agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan tadi. Nah, selanjutnya sekarang babu tahrimi ittihadil kalbi, bab keharaman menjadikan memelihara atau menjadikan anjing peliharaan. Bagaimana kalau kita memelihara anjing gitu? Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan itu. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu. Aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, man iktana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, ila kalba syaidan, kecuali anjing untuk berburu, aw masyatan, atau penjaga, fa innahu yankusu min ajrihi, sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya kula yaumin, setiap hari, kirotani, muttafaqun, satu kirat. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menguraikan tentang pernyataan beliau tentang masalah memelihara anjing. Kata beliau, man iktana, dalam riwayat lain man amsaka, barang siapa yang menahan atau memelihara anjing, maka kecuali anjing untuk berburu atau juga anjing yang digunakan untuk menjaga harta, maka akan berkurang setiap hari amalannya itu satu kirat. Dalam riwayat lain dikatakan kirotani, 2 kirat. Apa satu kirat itu? Satu kirat itu dalam bahasanya adalah 24 bagian. Jadi juz'un min arba'ati wa ishrin, satu bagian dari 24 bagian itu maksud. Itu namanya satu kirat. Intinya, barang siapa yang memelihara anjing, kalau tidak ada tujuan untuk menjaga harta ataupun untuk berburu, untuk menjaga tanaman, menjaga rumah, ya, itu akan berkurang amalan pahalanya, ya, pahala jadi suatu amalan. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, para ulama mensepakati bahwasanya haram memelihara anjing karena tidak ada kebutuhan. Diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Seperti tadi saya sampaikan dalam satu hadis tersebut, lissoib, untuk berburu. Misalnya kita senang berburu, nah anjingnya dilatih, saking terlatihnya anjing itu selalu nurut. Kalau disuruh berburu misalnya ayam hutan, ya, dia lari, cari.
Ketika mencarinya kurang lebih 1 jam, dia bawa ayam itu dalam keadaan mati. Nah, ayam itu halal, boleh dikonsumsi, ya, karena anjing yang terlatih itu atau binatang buas lainnya yang terlatih yang bisa menerkam binatang lain itu sama seperti pisau. Jadi begini Pak, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mari. Tahu ya, bawa serahin sama kita. Tapi dengan syarat anjingnya harus terlatih. Salah satu daripada anjing yang terlatih itu, dia tidak akan makan binatang yang diburunya. Jadi ketika data dibawa ke kita itu dalam keadaan utuh. Ya, itu yang disebut dengan kalbun mu'allam, anjing yang terlatih untuk berburu. Ya, atau juga anjing yang digunakan untuk menjaga binatang ternak. Itu dibolehkan. Atau anjing tujuan untuk menjaga tanaman, karena sering banyak babi hutan, ya, itu dibolehkan. Ya, atau anjing yang digunakan untuk apa? Untuk menjaga rumah, itu juga diperbolehkan. Tapi sekedar kalau dipelihara sekedar untuk, ya, kalau orang Sunda bilang cocokan lah, mainan, hanya suka-suka seneng-seneng aja gitu, ya, itu yang diharamkan. Kalau tanpa kebutuhan, nah ini, ya, diharamkan. Kenapa? Karena kan sulit menjaganya dari najis, dari kotoran, yang mana najisnya itu kalau menurut mazhab Syafi'i kan mughalazah, ya. Kalau mughalazah itu begitu keras, saatnya keras, yaitu kalau membasuh, mencucinya itu, ya, harus dibasuh dengan 7 kali, ya, 7 kali. Walaupun redaksinya hadis kan kalau menjilat wadah, kalau wadah itu dijilat oleh anjing maka dibasuh 7 kali. Nah, bagaimana kalau bukan anjing seperti tubuh manusia? Ya, apalagi tubuh manusia, ya, wadah saja yang tidak bernilai itu dianjurkan untuk dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Begitu juga dengan kotorannya, ya, kotorannya apalagi jilatannya aja harus di apa, ya, dicuci dengan 7 kali basuhan, apalagi kalau kotorannya, kencingnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain seperti Maliki, ya, jilatannya itu tidak termasuk najis mughaladah yang harus dibasuh 7 kali, ya. Nah, makanya kalau kita pergi ke Timur Tengah seperti di Saudi, saya pernah ngalami di Mesir, itu anjing itu biasa aja Pak, seperti kucing. Jadi banyak anjing liar di situ, ya, di sekitar masjid, ada di komplek-komplek perumahan itu, ya, anjingnya gede-gede tapi jinak gitu, jinak, nggak berani gigit, ngejar, itu enggak. Cucu saya aja berani kalau ketemu berpapasan dengan anjing itu, ya. Nah, itu pelihara, dan kebanyakan mereka ngikutin mazhab Maliki, biasa aja dipegang gitu, ya, itu jilat, tidak najis menurut mereka. Nah, ini apa tentang memelihara anjing. Kemudian, ya, kalau anjing itu dipelihara sekalipun tujuannya tadi untuk itu, suka ada penyebutan bagi pemiliknya agak jelek juga, ya, bukan agak jelek, ya, disebut namanya itu. Ya betul, itu anjing siapa itu? Anjing anu katanya. Jadi kitanya melihara ke bawah namanya. Dulu ada sini yang melihara anjing, itu anjing saya, anjing anu katanya, anjing anu gitu. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, jadi gitu tentang memelihara anjing itu, ya, secara ini diperbolehkan kalau ada kebutuhan.
Kalau tidak ada kebutuhan diharamkan. Sebab diharamkannya itu tadi, ya, dikhawatirkan kita tidak bisa menjaga kotorannya, ya. Kemudian kan ada sifat buasnya, ya, akan bisa apa? Menggigit, ya. Yang katanya mengandung apa tuh rabies ya Pak ya. Sekali gigit bisa mematikan. Ya, itu tentang anjing. Selanjutnya babu karohati ta'likil jarsi bil ba'ir wa ghairi minad dawab, bab kemakruhan menggantungkan kelenengan, lonceng gitu ya, di satu binatang. Karena apa? Binatang. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallam la tashabul malaikatu rufaqatan fiha kalbun aw jarsun. Tidak akan malaikat menyertai, ya, suatu jamaah fiha kalbun, yang mana di jamaah itu ada anjing, aw jarsun, atau ada lonceng. Nah ini dari sini, ya, baginda Nabi mengatakan bahwasanya la tashabu la turafiqul malaikat, ya, malaikat itu tidak akan menyertai, kecuali malaikat hafadah ya. Kalau malaikat hafadah raqib atid mah selalu menyertai itu. Ya, yang dimaksud malaikat adalah malaikat rahmah, malaikat yang senantiasa mohon, terus malaikat yang senantiasa minta kepada Allah untuk dicurahkan rahmat kepada kita, ampunan kepada kita. Ya, nah itu mereka menyingkir dulu kalau kita bepergian dalam satu rombongan yang di situ ada anjingnya, ya, atau di situ ada jarsun. Jarsun itu lonceng, kelenengan, nah, kotokan yang dikalungkan di binatang gitu kan. Nah itu. Nah baik itu anjing maupun apa, maupun binatang lainnya seperti kuda ataupun kambing, domba, ya, di kampung-kampung kan pakai kelotokan ini, klotok ketahuan gitu ya. Nah kemudian baginda Nabi menjelaskan tentang lonceng tersebut. Al-jarasu min majamir syaitan. Lonceng itu adalah bagian dari trompetnya setan. Ya. Nah jadi dari sini pula dapat diambil satu kesimpulan bahwasanya kenapa Nabi melarang gitu ya, mengkalungkan kelotokan di leher binatang tersebut, karena tadi adalah alat musik setan atau mizmar itu, ya, serulingnya setan. Dari situlah maka dilarang. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah ini apa tentang binatang yang tidak diperkenankan untuk menggunakan, jadi baiknya tidak menggunakan itu, ya. Nah, selanjutnya ada binatang yang suka makan kotoran. Nah, ini juga ada babnya. Berikutnya babu karohati rukubil jalallah. Bab makruh mengendarai binatang yang suka makan kotoran, baik itu onta, ya, ataupun sapi ataupun lainnya. Ani Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah, Rasul melarang anil jallalah bil ibli ayyurkab alaihi, melarang mengendarai binatang, ya, yang suka makan kotoran. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Nah ini makruh di sini kalau memang binatang itu sudah terbiasa makan kotoran hingga menimbulkan bau, ya, bau di badannya yang nantinya kan bisa kalau dikendarai mengena kepada tubuh kita jadi najis pula ya Pak ya. Nah yang berikutnya, secara umum Islam itu sangat menekankan adanya apa? Memelihara kesehatan, memelihara kebersihan, sehingga hal yang bisa mendekati kepada kenajisan atau kekotoran, ya, patut dihindari atau dijauhi. Selanjutnya kita bicara tentang masjid. Ini babnya cuma sedikit-sedikit aja Pak ya. Babun nahyi anil busaq fil masjid. Bab larangan, ya, meludah di masjid.
masjid kita dengan masjid di masa Rasul tentu berbeda. Kalau dulu masjid itu tidak beralaskan keramik ya, apalagi granit gitu ya, memang langsung dari tanah ya, paling ya pakai apa, pelepah kurma ataupun daun kurma yang dianyam untuk dijadikan alasnya. Nah di sini Rasulullah bersabda, al-busaq fil masjidi khoti'atun, meludah di masjid itu adalah dosa, wa kaffaratuha dafnuha, dan kiparatnya itu menguburnya. Nah ini yang dimaksud mengubur di sini adalah kalau ya lantainya itu masih terbuat dari tanah. Jadi kalau orang meludah di masjid ya tutup, dikubur ludahnya tersebut. Kalau di sini kan nggak bisa seperti itu ya, masa harus membongkar keramik gitu ya. Dalam artian kita tidak diperbolehkan meludah di masjid. Para hadirin rahimakumullah, nah meludah di masjid ini ya, mengenai fisik masjid ini harus dihindari. Kita tahu bahwa ludah itu bukan najis ya, ludah itu bukan najis tapi menjijikan. Nah oleh karena itu setiap yang menjijikan ya, termasuk ingus gitu ya, maaf nih, cileh, itu kan juga menjijikan. Tidak boleh ya ditempelkan di masjid, apalagi yang sifatnya apa, najis ya. Mana najis? Misalnya kaki kita najis ya, termasuk kotoran juga. Misal ada orang masuk ke masjid nggak beralas kaki ya, secara adat kita tahu bahwa itu adalah kotor ya, sekalipun tidak najis tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena izdiro, melecehkan kepada kesucian masjid. Jadi itu harus di apa, dalam keadaan kaki yang bersih. Nah para hadirin rahimakumullah, makanya ada orang yang melarang tidur di masjid. Kalau tidur itu menimbulkan apa? Ulama mengharamkan, melarang orang tidur di masjid yang dikhawatirkan air liurnya ini ya mengena ke fisik masjid ini. Ya kecuali dia bawa bantal sendiri dan bantal itu dibawa. Nah begitu Pak. Jadi oleh karena itu masjid ini tempat ibadah kita yang harus dihormati, dijaga kebersihannya. Ya, bukan hanya dijaga najis ya, tapi juga dijaga dari kebersihan masjid tersebut. Jangan iseng-iseng Pak. Kalau Bapak lagi pilek, lalu maaf ya, dileretkan ke mana? Ke lantai ini nggak boleh. Nah, sama tadi dengan ludah juga. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita dikatakan menggunakan kias ya, analogi, jangankan apa najis gitu ya, yang tidak najis saja menjijikan tidak boleh mengena kepada fisik masjid. Dulu pernah terjadi di zaman Rasul, ada seorang yang kencing di tengah-tengah masjid. Nabi menyuruhnya untuk menyiramnya, siram ya. Nah ini berarti bahwasanya najis itu ya tidak boleh mengena kepada apa, mengena fisik masjid ya. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya ada hadis berikutnya dari Siti Aisyah, anna Rasulullah SAW ra'a fi jidaril qiblah muhatan. Sesungguhnya Rasul pernah melihat di tembok kiblat muhat, ingus atau buzaqan ya. Pernah juga beliau melihat buzak itu air liur, au nukhamatan atau dahak, pahakkahu, lalu oleh beliau dibersihkan. Hakka itu dikerok gitu ya, karena udah mengering, dibersihkan ya. Berarti ini beliau tidak memperbolehkan bahwasanya ada benda yang menjijikkan berada di masjid ya. Nah oleh karena itu anak-anak
kalau memang dia mau ikut sholat berjamaah dengan orang tuanya harus dijaga. Kadang-kadang mereka lari-lari keluar, masuk lagi, ya, tidak beralas kaki. Tapi alhamdulillah di sini nyaman dah. Tapi saya kalau ngaji di sana tuh, sekarang udah nggak ngaji lagi, saya keluar gitu. Ya di daerah Klari Pak. Waduh, itu kayak apa ya? Masjid itu dijadikan seperti tempat bermain. Jadi sore-sore jam 5 tuh anak-anak udah kumpul, lari-lari, naik ke lantai 2, turun, kejar-kejaran, keluar, kejar, masuk lagi. Ya, sudah saya sampaikan ini kok anak-anak gak ada yang jaga. Aduh Pak, katanya bukan gak dijaga Pak, orang tuanya marah gitu. Ya, kemudian setelah itu mending kalau orang tuanya suka ke masjid. Orang tuanya nggak pernah ke masjid, tapi ketika anaknya ditegur sama kita, dimarahin, ngadu, ya datang ke sini dia. Ya ini sebab salah juga. Alhamdulillah kan itu ada itu tuh tempelan di situ. Ya, itu. Jadi mengganggu kehusuan luar biasa. Saya di Bintang Alam pernah diinjak kepala saya ketika sujud sama anak-anak. Dijadikan apa tuh? Dijadikan galah. Ya celok gitu diangkahin. Aduh ini. Ya alhamdulillah sekarang tidak. Karena ada pihak keamanannya itu. Jadi kalau mau sholat, ayo bukan dilarang mereka sholat, ayo sholat sini, dijagain, ditongkrongin. Awas, canda. Iya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala inna hadzal masajida, sesungguhnya ini masjid-masjid, la tasluhu li syai'in min hadzal baul, tidak diperkenankan untuk sedikit pun terkena baul air kencing, wal qadar, tidak juga kotoran. Innama huwa lidzikrillah, masjid-masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, au liqiraatil Quran, atau juga untuk membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah SAW. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga sama dengan yang tadi. Ini lebih tegas lagi. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya, itu mengharamkan kepada kita, ya, itu mengenakan sesuatu hal yang menjijikan seperti air liur tadi, ya, ke dalam masjid. Ya. Nah, oleh karena itu apabila ada seseorang melihat, simpulannya air liur, cepat ambil tisu atau apa saja, segera dibersihkan. Apalagi yang najis, misalnya ada kotoran cecak, ada kotoran ayam, ya, yang datang ke masjid, itu jangan dibiarkan, sekalipun di situ ada petugas. Tenang aja, ada Pak Marbot inilah, biarin urusan Marbot. Enggak. Kalau kita biarkan itu haram bagi kita. Dosa kita membiarkan ada kotoran, ya, yang masih ada di dalam masjid. Ya, kenapa memang? Ya kita tahu tadi Nabi mengatakan bahwasanya masjid itu lizikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Ya termasuk sholat kan zikir juga gitu. Untuk membaca Al-Quran. Artinya masjid itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, termasuk ngaji juga bagian daripada zikrullah atau qiraatul Quran. Ya. Nah, kenapa? Karena lebih ini lagi, bukan qiraatul Quran membaca saja, tapi membahas isi Al-Quran. Ya, membahas hukum-hukum agama. Ya. Kalau Bapak umroh hajian mungkin bisa mengetahui di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada beberapa halaqah. Ya, bukan sekarang aja, dulu juga begitu, Pak. Kalau dulu itu semua mazhab diakomodir. Jadi di halaqah sana ada mazhab Syafi'i. Ya, halaqah di masjid di sini, pintu ini ada halaqah mazhab Maliki. Sana lagi ada mazhab, semua mazhab ada. Ya. Dulu di Masjidil Haram waktu saya ya di bawah 2000-an masih ada gitu. Ya. Kalau sekarang tidak ada lagi di Masjidil Haram. Setahu saya tidak ada halaqah gitu. Kalau Masjid Nabawi kan ada, ya, bahkan ada
di Masjid Nabawi halakah yang orang Indonesia, ustadznya berbahasa Indonesia, itu dihadiri oleh mereka. Dan alhamdulillah setahu saya sekarang itu ya, halaqah-halaqah yang diisi oleh mereka itu baik yang berbahasa Arab di Masjid Nabawi lebih cenderung membahas kepada masalah akhlak, perilaku itulah ya, terutama akhlak ketika hajian, umrohan, atau akhlak sama muslim ya. Jarang yang membahas masalah fikih, apalagi yang sifatnya khilafiyah ya. Mereka tahu bahwa ini audiennya itu beda-beda gitu ya. Nah, jadi lebih kecenderungan ke situ Pak sekarang itu. Jadi sejuk juga dakwahnya itu dari halaqah-halaqah yang ada di masjid-masjid tersebut ya. Tinggal kita mau nyimak aja, tentu kalau banyak yang nyimak ya orang Indonesia ya ke sana, ke ustadz yang ada di Indonesia. Kalau yang umum-umum kan di sana itu ustadz, kiai, ulama-ulama di sana banyak juga. Nah, selanjutnya babu karohatil hudur fil masjid husumah, bab haram berseteru di dalam masjid. Ini juga harus dijaga ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a, sesungguhnya Rasul mendengar ya, yaqulu man sami'a rajulan yansuddu dhalatan fil masjid, barang siapa yang mendengar seorang laki-laki sedang mencari barang yang hilang di masjid, falyaqul, hendaklah ucapkan, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan lagi barang yang hilangmu. Fa innal masajida la tubna lihada, sesungguhnya masjid ini bukan dibangun untuk itu ya. Nah ini Bapak sekalian ya, baginda Nabi mengatakan barang siapa yang mendengar seorang laki-laki yang sudah dolah, yang sudah itu mencari barang yang hilang, nanya, Pak lihat ini saya enggak, Pak lihat ini saya enggak ya. Nah apa yang diucapkan oleh orang yang ditanya tadi, la raddahallahu alaika, artinya semoga Allah tidak mengembalikan lagi barang itu kepadamu. Waduh, gini banget ya. Ya emang begini. Kenapa kata Nabi? Painal masjid atubna lihada, karena masjid tidak dibangun untuk apa? Ya, untuk ini, untuk menyimpan barang, ya, atau untuk mencari barang itu. Kemudian ada lagi, idza ra'aitum, lagi, di mana-mana kalian melihat man yabi'u, orang yang menjual, au yabta'u, atau membeli fil masjid, faqulu, ucapkanlah, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada bisnismu. Wa idza ra'aitum man yansu dhalatan, apabila kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang, ucapkanlah la raddahallahu alaika ya. Nah ini para hadirin rahimakumullah ya, cukup tegas ya Rasulullah SAW melarang kepada kita, satu, mencari barang yang hilang di masjid. Kalau ada orang yang mencarinya, menanyakan kepada kita, itu tadi la raddahallahu alaika, suka tidak suka protesnya kepada Nabi kalau mau tapi kita masih mau protes pada beliau. Kemudian juga kalau ada orang yang melakukan transaksi bisnis di masjid, bukan hanya jual beli, sewa menyewa, apa saja itu apa ya, termasuk ke dalam ini. Nah bagaimana hukumnya dari hadis ini? Makruh. Jadi bukan haram, makruh melakukan transaksi apa saja yang sifatnya duniawi di masjid ya. Kenapa? Karena masjid bukan ditempatkan untuk itu. Tadi disebutkan oleh Nabi, li zikrillah wa qiraatil Quran wa littafaqquh fiddin. Namun miris juga Pak ya, ada orang yang suka datang ke masjid di pengajian menawarkan apa? Produk ya, produk di masjid ya. Sekalipun produknya itu ya boleh katakanlah islami lah, produk
untuk ini apa kebersihan atau pewangi masjid, untuk produknya itu apa umroh lah ya, itu kan bisnis juga kalau sekarang itu umroh itu. Kemudian juga ya pokoknya gitu aja, setiap yang berhubungan dengan tijarah bisnis itu tidak boleh di masjid sekalipun itu haram. Nah ini ada doanya, la rabbakallah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu ya. Nah oleh karena itu jangan digunakan untuk itu. Kalau mau ya di luar saja, bukan kalau mau ya di luar, bukan di masjid ya. Masjid itu bukan untuk itu. Di bawah kan bukan masjid nih, boleh itu melakukan transaksi apa saja di bawah. Masjid hanya ini aja, atas saja gitu ya, sekalipun bangunannya dua, atas dan bawah. Nah itu saja hadirin rahimakumullah. Nanti insya Allah dilanjutkan tentang hal-hal yang dilarang ya di dalam masjid ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dijelaskan yang dilarang dikerjakan di dalam masjid, juga tidak boleh kita meludah ataupun membuang ingus atau sejenisnya. Mungkin dari jamaah ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ini masalah seperti ada kontradiksi masalah memelihara anjing, tapi di dalam Al-Quran itu juga udah dijelaskan juga ya masalah anjing itu sendiri. Ya, berarti di dalam Al-Kahfi itu dia termasuk mendapatkan syafaat waktu sama 7 pemuda itu. Dan kedua itu ada keterangan bahwa binatang yang paling pandai itu adalah anjing gitu. Ini gimana ini keterangannya nih sama ini, tapi diharamkan juga untuk melihara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sekalian, pertama itu secara umum ya, ada yang terkecuali kan. Tadi saya sudah sampaikan terkecuali. Terkecuali itu tadi kalau ada hajat kebutuhan. Nah kalau ada kebutuhan untuk menjaga harta, menjaga rumah, menjaga binatang ternak, menjaga tanaman, itu diperbolehkan. Nah kemudian juga ada yang terkecualikan juga, yaitu tadi berarti kalau selain daripada itu ya tidak diperkenankan. Misalnya dipelihara hanya sekedar apa, orang itu kan memelihara binatang buas itu diantaranya salah satunya untuk gaya hidup ya. Nah, gaya hidup di kerangkeng, gaya hidup beri makanan, itu kan, itu gaya hidup itu. Jadi tidak ada kebutuhan-kebutuhan tadi, ya itu diharamkan, tidak boleh. Sekedar untuk pamer kekayaan, oh ini anjing ini mahal nih, blasteran katanya, antara Jerman dengan Amerika gitu ya. Harganya sampai puluhan juta kan, bahkan sampai ratusan juta bisa jadi. Nah itu kan tidak boleh dari itu. Kemudian yang kedua, dikecualikan anjing ashabul kahfi. Nah ada binatang yang memang diistimewakan, bahkan konon masuk surga, yaitu salah satunya adalah anjing ashabul kahfi, burung hudhud Nabi Sulaiman, kemudian untanya Nabi Saleh ya. Nah itu mereka, kalau anjing ashabul kahfi ya bisa masuk ke dalam tadi, menjaga diri, menjaga ashabul kahfi. Sehingga saya suka menjadikan apa, jadikan suatu ilustrasi ya, anjing saja yang menjaga orang soleh Allah muliakan gitu. Apalagi manusia kalau menjaga orang soleh, orang-orang baik gitu ya, itu orang-orang alim, itu ya bisa ikut juga dengan mereka. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari yang terkecuali dari yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Ada lagi? Maka Gimana? Menanya?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, bahwasanya yang namanya air kencing itu ya, itu najis. Dimana sekarang ini kucing itu kan banyak di mana-mana Pak Ji. Kadang-kadang suka masuk masjid, kadang di rumah. Nah, ini air kencingnya kucing tersebut dianggap najis atau tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum Pak ya, kotoran atau air kencing itu baik itu dari manusia maupun binatang itu termasuk najis. Kecuali najis ya, najisnya najis mutawasithah pertengahan yang harus dibasuh. Ya, kecuali anak kecil, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Nah, itu tidak wajib dibasuh, cuma diciprati saja dengan air. Ya, kotoran itu termasuk najis. Bahasanya itu kalau yang kering namanya raus, ya. Raus itu kalau bahasa Sunda makan enak ya Pak ya. Itu tetap aja. Baulun, air kencing secara umum, ya, itu tidak suci atau najis. Jadi kalau ada kotoran kucing ataupun air kencing kucing ya mengena kepada sarung kita, harus dibasuh, dicuci, ya. Jadi jangan dipakai pakaiannya tersebut. Mangga, ada lagi? Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya, kami persilakan Bu. Atau dari sebelah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mohon penjelasan tentang lonceng Pak Haji. Tadi dikatakan lonceng itu termasuk yang diharamkan. Sementara termasuk saya sendiri itu hobinya naik sepeda. Nah, banyak sepeda di jalan itu ada digantungin lonceng. Apakah itu termasuk yang diharamkan atau bagaimana? Juga ada yang di rumah-rumah. Demikian, terima kasih Pak Haji. Ya, yang tadi sampaikan adalah yang dikalungi binatang Pak ya. Ya, kalau lonceng seperti klakson itu untuk memberi sinyal, nah itu mah tidak termasuk Pak. Dan itu juga tidak termasuk haram ketika dikalungkan di binatang itu makruh. Kalau makruh kan masih boleh gitu Pak ya, masih boleh. Namun ya tidak baik lah gitu. Beda dengan haram. Kalau haram ya dilarang, ya bukan tidak baik lagi, tidak benar, ya salah berarti, ya buruk gitu. Ya, sepeda boleh. Bila perlu kata, bagaimana kalau istri pakai lonceng, pakai nah ini nanti pakai kalung, pakai gelang kaki kan, ada suara ini, ya boleh saja itu, ya kalau perempuan supaya nggak keliru atau mungkin supaya tidak, kalau di mall kan, misal bapak belanja sama istri, ini istri di mana ya, cari aja suaranya nih, nah ini istri saya di situ tuh. Atau bila perlu pakai balon ini, balon gas gitu ya, ke atas, jadi kelihatan, oh itu isi saya tuh pakai balon gas ya. Rata-rata kan bapak-bapak kalau belanja coba nongkrong ya, diam liatin. Saya juga begitu Pak. Kalau istri udah silakan nunggu aja di mobil, kadang-kadang di luar gitu. Kalau ngikutin istri bisa jadi 10 kilo tuh keliling-keliling beli baju di mall ya, gembor juga gitu. Kalau udah tua gini ya. Barangkali masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini yang pertama tadi ya khusus untuk para pejabat-pejabat DKM ini. Tadi diingatkan sama Ustadz bahwa masjid ini untuk ngaji dan berzikir. Tapi sementara masjid kita ini di sana bapak-bapak ngaji, di sini anak-anak berlari-larian. Tidak jarang anak-anak balita itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz
itu pakai pampers, apakah pampers itu juga yakin bahwa tidak akan kencing anak itu tidak menempel ke mana-mana, padahal anak-anak ini di sana sini bergulung-gulung itu. Kemudian yang kedua mengenai anjing tadi Ustadz, sementara di dalam Al-Quran innama haroma alebul maitata wadamal walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Orang berpendapat anjing itu yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah hanya 4 itu, tidak di dalamnya termasuk anjing. Ini gimana Ustadz? Kemudian anjing untuk yang berburu, sementara Imam Syafi'i ludah anjing itu najis mughaladhah, salah satu pencuciannya dengan dengan lumpur. Nah ini padahal anjing itu sendiri kalau berburu kan pakai mulutnya. Ini kira-kira gimana Ustadz? Karena ya mau tidak mau kan ludah anjing itu tertinggal di hewan buruannya tadi. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama begini Pak, yang menjadi hujah itu kan tidak hanya Quran saja. Sumber hukum itu kan 2, ada Quran, ada hadis. Nah kemudian ketika Quran dan hadis pun sinkronisasinya juga harus, ketika satu ayat dengan hadis itu harus ketika itu bertemu menyatu saling menguatkan, ketika bertolak belakang antara Quran dengan hadis ya harus disinkronkan dengan satu metode. Ya, ada nasah mansuh, ada mutlak muqayyad, ada bayan dan sebagainya. Di situ juga perlu belajar itu. Ya. Jadi itu berdasarkan sabda Nabi. Nah, kemudian juga anjing kalaupun toh tidak ada di syarat tekstual langsung bahwa diharamkan, tapi kan anjing itu termasuk ke dalam binatang yang yang menerkam, sama dengan singa, sama dengan beruang. Ya, kalau burung yang memiliki kuku yang tajam, ya itu masuk ke dalam kategori itu. Jadi makanya tidak diperbolehkan. Selanjutnya kalau tadi binatang yang ditangkap tadi, ya kita gunakan kalau menurut mazhab Syafi'i kan dibasuh dulu dengan 7 kali basuhan. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tidak usah dibasuh, langsung aja, tidak dibasuh sih, dibasuh biasa ya seperti umum ya, tidak harus dengan 7 kali, itu aja. Ya. Jadi tidak dalam pengamalannya tidak seribet. Oh gimana nih kalau begini? Enggak sih, tinggal ini aja. Kita ikuti aturannya. Oh ini ditangkap, saya mazhab Syafi'i cuci dulu 7 kali, misalnya kemudian konsumsi oleh kita. Ya kalau pakai Maliki ya nggak usah, tinggal langsung aja cuci biasa seperti ayam, beli ayam cuci, goreng aja gitu. Karena menurut beliau air liurnya tidak termasuk kepada kepada najis. Cukup ya Pak, barangkali ini